dulu waktu awal itu kita bikin lomba di kebun itu, lomba balap egrang. Tapi kemudian anak-anak ini usul supaya, wah nggak menarik kalau lomba egrang, menari aja. Saya juga kaget itu, kok menari? Iya menari ya. Ya sudah, kita bikin waktu itu pertama yang ikut itu sekitar 29 anak. Jadi bikin, kita arak dari lapangan, Pak Camat ikut, kepala desa ikut ngawal ke kebun gitu, terus lomba-lomba itu. Nah waktu itu ada tamu dari Australia, mahasiswa dari Griffith. Oh, dari Brisbane. Brisbane. Ya, Brisbane. Ya, dari Brisbane. 2 orang itu dari keguruan. Jadi dia kayak pokoknya pengen paham komunitas itu, 2 minggu tempat kami. Yang kita manfaatkan, dia jadi juri. Ya, jurinya bule. Wah, seneng orang-orang. Halo sahabat, saya Febrian Anantakahar. Selamat datang di Osesan Channel. Saat ini saya di Taman Botani Sukarambi di area Sunset, Anjungan Sunset. Saya sedang bersama dengan pembina dan tim dari Tanoker Ledo Ombo. Siapakah mereka? Langsung aja kita sapa dan perkenalan. Selamat sore sahabat Supo, sahabat Rian, sahabat Uli. Monggo, perkenalkan Mas Supo ini siapa dan apa kegiatannya di Tanoker. Oke, terima kasih Mas Febri telah kasih kesempatan untuk berbincang-bincang sore ini. Jadi saya bersama 2 anak Tanoker. Sebelah kanan saya Rian, sebelah sana Uli panggilannya ya, Rian sama Uli kalau nama lengkapnya. Oke, kalau saya dari Ledo Ombo, asli sana, lahir di Ledo Ombo. Pekerjaan saya utama sebetulnya ya mungkin bisa nyebut pekerja sosial ya sekarang. Kalau dulu sempat lama jadi peneliti, tapi sudah pulang kampung jadi pekerja sosial. Luar biasa. Mendampingi anak-anak ya. Jadi saya sebut Mas Asror, namanya Asror Rian Alif. Panggilannya Rian. Panggilannya Mas Rian, ya. Panggilannya Rian. Mas Rian. Rian, ya. Iya. Sahabat Rian, mahasiswa semester 3 di? Lebih tepatnya semester 4 sih. Semester 4, oh iya ya. Sekarang udah genap. Di program studi televisi film. Woi, di UNED? Iya. Terus Mbak Ilu, Mbak Uli Fatulit Yusroh. Ya, Panggilannya Uli. Sahabat. panggilannya Uli. Panggilannya Uli. Sekarang di SMP Tahfidz Al-Azhar di Ledo Ombo. Sejak kapan ini sahabat Supo untuk berdirinya Tanoker ini? Ya, Tanoker itu berdiri sekitar 2009 Desember ya, 10 Desember. Nah, sebetulnya kalau dari segi sejarah ya, awal berdirinya itu kan pertengahan 2009 saya pulang ke Ledo Ombo karena harus menemani kedua orang tua saya ya, karena saya anak tunggal gitu. Jadi ibu waktu itu udah umur 80. Jadi ya masih sehat. Jadi saya dikasih kesempatan menemani 6 tahun. Sudah itu meninggal. Tapi saya juga tidak kembali lagi ya. Nah, kalau Tanoker berdiri itu sebetulnya ya karena anak-anak sebetulnya. Jadi kebetulan saya bawa 2 anak, yang anak kota ya, anak Jakarta. Saya lagi berpikir bagaimana anak-anak ini kerasan. Waktu itu yang kecil, Siru itu masih naik kelas 1, kalau kakaknya udah SMP kelas 1, tapi dia homeschooling ya. Nah, dari situ karena halaman rumah kami luas, kemudian jadi tempat main anak-anak. Tapi sebetulnya dulu belum begitu hanya kebun gitu. Terus anak-anak bermain, anak-anak bertanya, kalau dulu saya kecil itu mainnya apa ya, bermacam main-mainan ya. Terus ketika saya nyebut main egrang, mereka tidak kenal, ternyata sudah anak-anak sudah tidak kenal. Jadi ya sudah kami buatin. Dari situ anak-anak terus, biasanya kami kalau hari Minggu gitu kita bikin lomba-lomba macam-macam gitu, anak-anak biar seneng, walaupun cuma hadiahnya 2.000, 3.000 gitu ya.
rame habis itu. Jadi terus anak-anak ketika mulai bisa main egrang harus main lomba egrang gitu ya. Kemudian mereka mulai berkumpul, kalau cuma main aja ada pelajaran gitu kan mereka minta ya. Kemudian ya macam-macam lah kemudian. Nah dari situ anak-anak kumpul, kemudian mereka ya membuat nama sendiri sebetulnya anak-anak. Kemudian mereka menemukan tanoker. Nggak tahu Rian ikut waktu itu ya, belum ya? Tanoker itu apa? Tanoker itu artinya kepompong ya. Hah? Kepompong. 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 Jadi Bahasa? sebelum jadi bahasa Madura. Oh. Jadi waktu itu memang tren anak-anak nyanyi lagu kepompong itu ya. Iya, lihat. Kepompong persahabatan itu. Kalau yang generasi pertama sebetulnya sekarang sudah ada yang masih udah lulus, sudah sarjana. Kalau ini generasi kedua. Uli ini generasi ketiga ya, generasi ketiga. Nah mungkin itu sejarahnya ya dibentuk, kemudian anak-anak bikin. Jadi sebetulnya lebih sebagai tempat belajar lah. Tadinya anak-anak, tapi kemudian berkembang, ibunya juga, bahkan neneknya juga. Jadi tempat kumpul belajar mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak sampai lansia gitu. Jadi kalau kita nyebutnya itu, jadi mulai dari yang masih terbit sampai yang sudah mau tenggelam mataharinya gitu berkumpul. Nah tapi sebetulnya motor penggerak perubahannya karena anak-anak ini, karena anak-anak. Mungkin itu. Jadi Tanoker itu adalah tempat belajar lah apa saja di situ. Kalau untuk anak-anak memang prioritas permainan tradisi ya. Tapi dari situ berkembang macam-macam. Jadi Tanoker itu sahabat pemirsa, Tanoker itu adalah salah satu desa ya? Desa Ledo Ombo. Desa di Ledo Ombo. Itu berapa kilo dari Jember? Dari Jember 25 kilo. 25 kilo. Bayangkan pada saat itu. Sekarang Tanoker itu terkenal sekali di Indonesia dengan berbagai macam. Salah satu egrang, ada batik, ada kue apa kemarin yang dikasih Kue lapis. Kue lapis batik. Macam-macam kuliner lokal. Macam-macam kuliner, terus ada souvenir segala macam. Sebenarnya pengennya mau dibawa kemana Tanoker satu hari ini? Sebetulnya kalau masuk ke visi misi ya, Iya. visi misi itu bagaimana wilayah itu jadi apa sebetulnya? Menjadi wilayah untuk semua gitu ya. Iya. Apapun latar belakangnya gitu. Tapi basisnya adalah ramah anak, ramah budaya lokal, terus kemudian ramah perempuan, ramah lingkungan. Sebetulnya itu sebetulnya bagaimana wilayah itu menjadi sebuah ya cita-citanya ingin jadi wilayah yang damai lah gitu ya sebetulnya. Wah, tantangannya memang itu tidak mudah. Tapi berkat karena anak-anak ini sebetulnya di sana terjadi proses dinamika, ibu-ibunya bergerak, bapak-bapaknya bergerak, kemudian lansia bergerak, kemudian jadi ada beberapa menjadi tempat destinasi sebetulnya karena inovasi-inovasi perubahan yang dilakukan di situ. Saya setuju dengan sahabat Supo. Pada saat itu kami sudah ke sana. Jadi saya yang dulu tidak bisa enggrang, jadi nggak bisa enggrang lagi, tapi diajari. Jadi kalau ke Tanoker itu, ke desa di Ledo Ombo itu kita bisa apa aja ya, bisa belajar dan mengajari. Jadi tempat sharing ya. Tempat sharing. Coba sekarang saya menggali ke sahabat Rian. Mulai kapan tertarik? Apa memang asli penduduk sana? Saya juga asli Ledo Ombo sebenarnya. Asli Ledo Ombo. Asli Ledo Ombo. Jadi generasi pertama ini. Generasi kedua saya. Keduanya. Ya. Wow. Terus 2011. Waktu itu apa yang dirasakan awal-awal? Kenapa gabung gitu, gimana gitu? Ya, sebenarnya saya tertarik ke Tanoker itu karena lebih baru sebenarnya, baru di desa saya kan, karena dari dulu tidak ada tempat kesenian, jarang sekali menemukan seperti itu, bahkan tidak pernah menemukan sama sekali. Kebetulan rumah saya itu di pelosok dan sekolah saya agak dekat dengan Tanoker.
Jadi setelah pulang dari sekolah, saya iseng-iseng ikut teman saya ke Tanoker, dan di sana saya menemukan ya permainan yang sangat unik sekali, seperti bermain musik, bermain egrang, dan itu sangat menarik untuk saya bermain di situ. Jadi saya setelah itu setiap hari, setiap pulang sekolah, saya bermain ke Tanoker untuk belajar kesenian di situ. Dan sekarang dengan digelutinya film tadi pasti nyambung di satu hari nanti ya. Ya, Cita-citanya pengen apa? Cita-citanya pengen apa? cita-citanya sebenarnya ingin kerja di film sebenarnya. Oke. Itu buahnya, Ya. sahabat Supo. Ini buah. Jadi dari kecil di mindset orang untuk bermain, tapi di dalam permainan itu ada seni. Akhirnya dia mencintai apa yang dia pelajari sekarang kan. Itu kalau sekarang, nah sekarang generasi keberapa ini? Sahabat Uli nih. Ketiga. Dari umur berapa gabung sama Tanoker? Dari umur SD kelas berapa dulu? SD kelas 6. SD Ya. kelas 6 sudah berapa tahun berarti? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Kenapa gabung? Gimana ceritanya gabung? Nah, pertama itu ibu saya kan kerja di Tanoker. Saya tuh diajak. Ya dulu pernah waktu kelas 2 diajak teman untuk ke Tanoker. Nah, waktu itu pas ikut tari, habis itu berhenti sampai kelas 6 tuh balik lagi ke Tanoker. Ya pas lihat-lihat tuh teman saya tuh dulu pernah mau berhenti karena nggak tahu apa-apa di sana itu apa, nggak tahu. Pas waktu itu ibu saya menjelaskan, pas Uli tuh kayak yang tertarik aja gitu. Di rumah tuh nggak ada teman, jadi Uli kesana tuh juga cari teman, juga bisa belajar bermain sama teman-teman tuh juga. Iya gitu. Luar biasa, sahabat Supo ini. Jadi- Bayangin. Jadi anak-anak sebetulnya kita ada nyebutnya itu Minggu Ceria, Mas. Kalau Woi. hari Minggu itu anak-anak biasanya berkumpul sampai tengah hari lah. Itu banyak sekali relawan-relawan. Kalau zamannya Rian masih SD itu kadang teman-teman dari himpunan mahasiswa film televisi itu ngajari fotografi anak-anak. Oh ya? Jadi dia sudah pegang kamera sejak SD sebetulnya. Jadi dengan kameranya mahasiswa itu biasanya, jadi dia diajari apa dari bawah, dari atas, pegang apa, terus suruh ngambil apa kondisi yang ada di sana, terus didiskusikan. Jadi anak disuruh. Mungkin dari situ ya Rian cita-citanya tuh. Tapi biasanya ketika kumpul anak-anak itu kita bantu untuk apa fokus gitu ya. Dia harus punya cita-cita. Jadi kalau anak-anak masih baru-baru SD, bahkan mulai dari kelas 1 sampai SMP itu kita suruh menggantung cita-cita. Biasanya dia nulis cita-cita, bikin topi cita-cita terus digantung. Wah, Dan itu banyak ternyata anak-anak yang tercapai. ada dulu ya yang namanya Mas Hoki itu di desa pelosok juga hampir dekat dengan ini, rumahnya pinggir hutan. Dia pingin jadi profesor sehingga oleh anak-anaknya dipanggil profesor ya. Iya. Nah alhamdulillah sekarang dia kuliah ya di akuntansi malah ya. Dan apa kita dorong ke anak-anak itu bahwa semua anak itu adalah pemimpin ya. Jadi mereka rata-rata biasanya Luar biasa. kalau di sekolahnya itu aktif mereka. Jadi kita dorong anak-anak bahwa dia paling tidak harus ikut 1 atau 2 organisasi, jangan pasif gitu. Dan kayaknya itu cukup banyak anak-anak yang itu, dan mereka rata-rata punya cita-cita fokus ya, alhamdulillah. Woi, luar biasa. Sahabat-sahabat Misa, kita break dulu. Kita lanjutkan dengan lebih menarik lagi bagaimana tentang egrang. Tetap di channel ini, kami akan kembali lagi.